Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anisatun Zahro dengan NIM 123333037 dari kelas RC. Di sini saya akan mensimulasikan modifikasi dari penelitian berskala internasional yang berjudul Simulation of Pilot a Scale Plan to Product Biodiesel from Waste Cooking Oil. Latar belakang dari simulasi ini didorong dari dua masalah utama di dunia industri saat ini. Pertama, menipisnya cadangan bahan bakar fosil yang dibarengi dengan tingginya emisi gas buang berbahaya. Kedua, adanya masalah lingkungan domestik akibat melimpahnya limbah minyak goreng bekas atau waste cooking oil yang seringkali dibuang sembarangan hingga menyumbat saluran drainase dan mencemari ekosistem air. Dari simulasi ini, komponen yang dibutuhkan yaitu metanol, water, glycerol, oleic acid, N-hexadecanoic acid, triolin, tripalmitin, metil oleate, dan N-heptadecanoic acid menggunakan metode Pangrob. Langkah awal yang dilakukan di Aspen Plus yaitu mendefinisikan komponen kimia yang terlibat di dalam sistem untuk memodelkan minyak goreng bekas secara realistis. Saya menggunakan karakteristiknya itu menggunakan minyak sawit atau palm oil. Minyak ini dimodelkan terdiri dari dua fase trigliserida utama yaitu triolin dan tripalmitin. Sedangkan selain itu karena ini adalah minyak bekas, di dalam umpan juga terkandung senyawa asam lemak bebas atau FFA yang diwakili oleh asam oleat dan asam palmitat dengan fraksi masing-masing 0,05. Sebagai reaktan pemecahnya, kita memasukkan metanol murni dengan bantuan katalis kalium hidroksida. Dari hasil reaksi nantinya akan membentuk biodiesel berupa metil oleat dan metil palmitat serta produk samping bernilai ekonomis tinggi yaitu gliserin. Pada bagian properti sudah berwarna biru, kita dapat lanjut ke simulation. Dapat kita lihat flowsheet yang ada di simulation yaitu terdapat dua aliran umpan utama yaitu aliran pertama wastol yang membawa bahan baku minyak goreng bekas dengan temperatur kamar dan aliran kedua itu metanol yang sudah membawa senyawa reagent beserta katalis KOH terlarut di dalamnya. Dapat kita lihat input dari metanol yaitu temperatur 60 derajat Celcius dengan pressure-nya itu 1 atm dan value-nya itu menggunakan 24,85. Selanjutnya dapat kita lihat pada wastol, kita menggunakan temperatur 40 derajat Celcius dengan pressure-nya itu 1 atm dan pada oleic itu menggunakan 2,55. Di bagian value C16H3202 itu menggunakan 0,45, triolin menggunakan 64,0, tripalmitin menggunakan 7,35. Selanjutnya kita next. Lalu kita lanjut ke cooler, di mana pada cooler temperatur menggunakan 40 derajat dan pressure-nya 1 bar, 1 atm. Lalu pada GC separator kita menggunakan temperatur 40 derajat Celcius dengan pressure-nya 1 atm dan kita pindahkan komponen gliserol ke dalam K komponen. Setelah itu kita lanjut ke reaktor di mana pressure yang kita gunakan itu sebesar 1 atm dengan temperatur 60 derajat Celcius. Pada valid phase kita menggunakan vapor liquid dan specification type itu menggunakan resident time. Lalu pada resident time kita menggunakan 60 menit. Lalu kita lanjut ke kinetik. Lalu kita pencet new R1 oke, menggunakan power law lalu oke. Jika sudah, kita lanjut ke bagian reaction R1. Pada stoichiometry kita pencet new, lalu kita lihat kita masukkan komponen-komponen yang tadi seperti komponen metanol dan N-hex. Pada jika sudah, kita lanjut ke kinetik, lalu kita masukkan nilai yang sudah tertera pada jurnal, kita masukkan ke dalam Aspen ini dengan nomor 1 sesuaikan dengan jurnal tadi. Berikut ini merupakan kesimpulan dari Aspen Plus yang kami buat, di mana perbandingan antara kondisi operasi pada jurnal acuan dengan simulasi yang telah dibuat menggunakan Aspen Plus berdasarkan hasil perbandingan
diperoleh bahwa laju alir bahan baku triolin sebesar 10 kmol per jam dan metanol sebesar 300 kmol per jam, sehingga rasio metanol terhadap minyak adalah 30:1. Selain itu, suhu operasi reaktor ditetapkan pada 65 derajat Celcius dengan tekanan 1 bar, sesuai dengan kondisi optimum yang digunakan pada jurnal. Secara umum, parameter operasi utama pada simulasi telah berhasil mengikuti kondisi yang digunakan pada jurnal. Selanjutnya, hasil simulasi berupa konversi triolin, yield FEM, kemurnian biodiesel, dan recovery biodiesel dapat dibandingkan untuk mengevaluasi kesesuaian model yang telah dibuat dengan hasil penelitian pada jurnal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil dari simulasi yang saya lakukan, di mana pada unit gravity separator atau GIS separator terbukti sukses memisahkan produk berdasarkan perbedaan densitas dan sifat polaritas molekul menjadi dua aliran utama, di mana fasa organik ringan membentuk aliran biodiesel dengan laju alir massa 84,31 kg per jam, di mana produk target berupa metil oleat dan metil palmitat mendominasi kuat dengan fraksi massa mencapai 84,38%, sekaligus mengonfirmasi bahwa target konversi fraksional berbasis reaktan, pembatas triolin di reaktor CSTR atau R1, sudah tercapai secara presisi. Sementara itu, fasa berat membentuk aliran biprod sebesar 39,69 kg per jam yang menampung produk sampingan gliserol dengan fraksi massa 10,05% sampai 10,5% karena massa jenisnya yang jauh lebih berat, diikuti oleh air sisa reaksi eksterfikasi serta sisa metanol yang tidak bereaksi yang ikut tertarik ke bawah karena sesama senyawa polar. Dengan galat neraca massa yang mendekati 0%, integrasi properti metode Peng-Robinson dan model aktivitas NRTL ini terbukti sangat kuat dalam memproyeksikan pemisahan fasa, sehingga model simulasi pabrik biodiesel skala pilot ini dinyatakan valid, stabil, dan memenuhi hukum kekekalan massa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.